Pemirsa, keluarga Wayan Mirna Salihin tidak terima dengan tuntutan 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh JPU kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kepada News TV, Bunda Wayan Mirna Salihin, Niketut Sianti Oso, menyampaikan harapan keluarga menuntut keadilan atas kematian buah hatinya. Kita ketemu di kediaman Tante, kediaman almarhumah Mirna. Apa kabarnya hari ini, Tante? Baik. Baik ya? Iya. Kalau aku mau buka obrolan, sepertinya aku penasaran sama yang kunjungan dari keluarga kemarin ke Kejaksaan Agung. Apa sih sebenarnya yang keluarga cari, keadilan seperti apa yang keluarga cari di Kejaksaan Agung kemarin? Kami kan baru tahu pagi selesai di jaksa bilang 20 tahun. Terus malamnya kami berembuk. Cukup kaget banget gitu loh, kenapa bisa 20 tahun, sedangkan kan lagi itu mereka sudah membela kami dengan tuntutan yang sesuai hukuman mati dan seumur hidup gitu loh. Dan kami bingung kenapa, ada apa ini. Terus akhirnya kami ngomong, bicara, ya udah besok kita itu deh katanya konferensi ya. Setelah konferensi besoknya lagi kami nemuin Bapak Jaksa Agung sih. Ketemu dengan Jaksa Agung, berarti ada kecurigaan seperti apa sebenarnya dari pihak keluarga, Tante? Kami sebenarnya mau silaturahmi aja, karena kan mereka membela kami di sini ya. Mau bilang terima kasih, sudah bersusah payah dengan tenaga apapun, cuman mau ngomong itu aja. Sekalian nanya 20 tahun itu apa bisa dikurangin lagi, pertanyaan saya sih seperti itu. Apa gitu loh, sudah dulu? Iya seperti itu aja lah gitu loh. Tapi mereka bilang itu sudah mereka tentukan seperti itu gitu loh. Saya bilang kok jawabnya seperti itu gitu loh, maunya kita kan gimana kasih pembabaran yang lebih jelas lagi ya, tapi mereka sudah menentukan seperti itu gitu loh. Berarti kan ya udah, berarti jaksa sudah menentukan seperti itu, ya udah berarti kan mereka udah menentukan 20 tahun tuh berarti memang bersalah dong di Jessica itu gitu loh. Bagi kami tuh sudah bersalah gitu loh. Terus tadi Tante bilang ada rembukan keluarga. Apa sih Tante yang dirembukan pada saat hakim maksud kami majelis dari jaksa penuntut umum sudah menuntut 20 tahun penjara. Habis itu ada rembukan dari keluarga. Apa yang dibahas dan seperti apa reaksi keluarga pada saat itu? Masing-masing kan kami berbeda ya, tapi kami satukan lagi. Apakah tidak bisa dilihat ke belakang lagi betapa kami tuh sedih banget melihat semua ini gitu. Kami sih sebenarnya masih berduka, masih sedih, masih ada kenangan sama anak saya gitu loh. Kalau bisa yang Mbok dilihat seperti itu gitu loh. Kita lihat dong, ini kita udah jelas sudah menentukan dia yang salah gitu loh. Kalau bisa ya ke belakang. Kita kan apa-apa semua harus lihat ke belakang dong. Kenangan kita, anak saya baru merit, banyak misi-misi yang harus dia tempuh bersama Arif gitu loh. Itu aja sih, makanya kami sangat sedih banget satu keluarga, bener-bener apalagi Arif ya, kenangannya tuh masih ada melekat. Dia melihat lagi istrinya meninggal seperti itu. Rasakan deh, coba deh yang mau bahagia terus tapi ternyata dikasih duka seperti itu. Saya rasa Pak Hakim yang mulia bisa deh menghukum Jessica gitu loh. Itu aja sih yang harapan saya. Kalau kita bahas tadi Tante sudah bilang kenangan-kenangan banyak sama Mirna, sama almarhumah Mirna gitu ya, semasa hidupnya di keluarga. Sebenarnya yang pengen aku tahu, kapan sih Tante terakhir bertemu dengan almarhumah Mirna sebelum akhirnya dia datang ke Cafe Olivier dan kita nggak tahu kejadian yang ternyata akhirnya itu merenggut nyawanya Mirna. Mirna tuh kan lagi banyak kerjaan ya, desain grafik. Terakhir dia sedang mengerjakan temannya yang mau minta bikinin lahiran anaknya. Biasa 7 bulan mereka ngadain bridal shower ya, biasa kayak gitu-gitu ya. Nah di situ dia ke rumah. Terus Mah nanti aku mau ngobrol malam-malam itu dia jam 12-an sih, soalnya saya bilang Mir sudah malam, aku bilang kamu pulang aja, mama udah capek, besok lagi deh. Nah itu aja terakhir saya ngomong ketemu sama Mirna. Terus dia pulang lagi kan, kembali ke tempat semula, maksudnya sama suaminya. 1 hari sebelum tanggal 6? Itu udah lama sekali, udah lama. Terus setelah itu
pas terakhir dia bawa temannya namanya Jessica itu. Saya juga nggak kenal yang namanya Jessica, maksudnya gitu loh. Terus anak saya bilang, ini teman saya yang di Australia gitu loh. Terus yang mana? Saya kan bertanya, setiap ada teman baru saya selalu bertanya, ini yang mana Mir? Nanti mah aku ceritain. Nah 3 hari itu saya nggak ketemu Mirna. Pemirsa, meskipun baru membina rumah tangga yang seumur jagung, suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko, mengenang sang istri sebagai sosok yang romantis. Mirna bahkan rela mengurus semua dekorasi pernikahan mereka yang digelar di Pulau Dewata, Bali. Dan berikut wawancara saya dengan suami dari Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko. Oktober 2016 yang lalu, jaksa penuntut umum memberikan tuntutannya kepada terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun penjara, dan pihak keluarga dari almarhumah Mirna memberikan tanggapan mereka. Tentunya mereka keberatan dengan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Lalu seperti apa tanggapan lebih lanjut dari pihak almarhumah Mirna Salihin, dan bagaimana juga kehidupan mereka sebelum dan juga sesudah kepergian anggota keluarga yang tentunya sangat mereka cintai. Saya sudah bersama dengan suami dari almarhumah Wayan Mirna Salihin, ada Arif Sumarko. Apa kabar Mas Arif? Baik Mas. Baik, sudah memasuki masa tuntutan dari pihak JPU selama 20 tahun. Kemarin juga sudah sempat ke Kejaksaan Agung. Sebenarnya seperti apa keberatan dari pihak keluarga kepada tuntutan tersebut? Jadi gini ya, kemarin maksud kedatangan kami ke Kejaksaan Agung itu ya kita ingin berterima kasih aja gitu kan. Mereka kan bagaimanapun mereka lah yang membantu kita membuka terang benderang kasus ini. Cuman ya kemarin itu juga JPU sudah membacakan ya berbagai tuntutannya kan sudah dibacakan, melakukan dengan secara keji pembunuhan tersebut, dan itu dilakukan dengan racun sianida yang mematikan pelan-pelan dan membunuh Mirna secara kejam gitu kan. Dan juga perbuatan ini dilakukan oleh temannya sendiri. Bahkan terdakwa pun berkelit di persidangan gitu, berbohong dan memutarbalikkan fakta, mengaburkan fakta persidangan. Nah ini kan dan fakta yang maksudnya yang meringankan pun tidak ada gitu loh. Terus waktu dibacakan tuntutannya yang ternyata hanya 20 tahun ya kami kecewa gitu kan. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah puas dengan segala yang sudah terjadi seperti itu. Baik Mas Arif, kita tinggalkan suasana di ruang persidangan. Kita coba mungkin mengenang kembali saat-saat bersama istri tercinta almarhumah Mirna. Boleh diceritakan pertama kali ketemu saat itu? Saya pertama kali ketemu Mirna waktu itu dikenalin sama teman ya. Waktu itu sama kembarannya. Kita pergi nonton bareng gitu. Di salah satu di Jakarta. Di Jakarta. Di salah satu mall di Jakarta gitu. Ya pertama kenalan pun kan orangnya lucu gitu kan, dan sedikit clumsy ya, ceroboh gitu. Okay. Tapi apakah sudah ada kalau dibilang cinta pada pandangan pertama seperti itu, apakah sudah ada tanda-tanda seperti itu? Sudah mulai ada. Sudah mulai antara keduanya atau dari pihak salah satunya saja? Oh, saya nggak tahu dia ya. Tapi dari Mas Arif sudah langsung. Dari saya sudah ada ya. Oke. Jadi waktu dia menghilangkan tiket itu kan ya kita ngelihatnya ya, oh ini orang ceroboh gitu kan. Cuman itu salah satu daya tariknya dia gitu loh. Karena dengan itu kan kelihatan gitu kan orang gimana gitu, dan dia itu orangnya sangat kreatif. Oke. Jadi waktu pernikahan kita pun dia itu yang ngedekor semuanya gitu loh, dalam artian yang segala macam invitation, terus dia ngeplanin semua dekorasi yang ada di di pelaminannya, kayak bunganya mau apa, warnanya apa. Dia tuh kreatif banget gitu, dan bahkan kado-kado yang sering dikasihkan ke saya itu luar biasa gitu, karena dia buat sendiri. Itu bermakna sekali buat saya. Jadi karena semuanya diurus. Iya, oleh mau beli dimanapun nggak ada, karena cuma dia yang ada gitu loh. Karena jadi
Pemirsa, kepergian Wayan Mirna Salihin meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, saudara, serta kerabat yang mengenal dekat sosok Mirna. Keluarga sangat berharap keadilan untuk kematian Mirna, dan berikut wawancara saya bersama keluarga dari Wayan Mirna Salihin. Pemirsa, kepergian almarhumah Wayan Mirna Salihin karena kasus sianida tentu menjadi sesuatu yang menyedihkan yang mendalam bagi orang-orang terdekat almarhumah, termasuk teman-teman dan juga pihak keluarga. Dan salah satu yang selama persidangan hingga berpuluh-puluh persidangan yang berlangsung yang terus memperjuangkan keadilan bagi keluarganya adalah sosok saudari kembar dari almarhumah Wayan Mirna, yaitu Sandy Salihin. Seperti apa tanggapan pihak keluarga maupun pihak teman-teman dari almarhumah terkait dengan kepergian dan juga tuntutan yang diberikan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso? Saat ini saya duduk bersama dengan saudari kembar dari Wayan Mirna Salihin, ada Sandy Salihin. Apa kabar? Baik. Baik. Selain itu ada juga sejumlah teman-teman dari Mirna, ada Santi, Flo, Tante Betty yang juga sudah bersama dengan almarhumah sejak masa kecil ya, Tante Betty dari SD. Kemudian ada juga beberapa teman, ada Steph dan juga ada Jessie di sini. Oke, saya ke Sandy dulu. Sandy, 20 tahun diberikan kepada seseorang sebagai pelaku yang merenggut nyawa dari saudari kembar Anda. Tanggapan Sandy? Ya tanggapan aku sih gimana ya, pas aku dengar itu pertama, pas diumumin itu 20 tahun aja, aku sebenarnya nggak terima aku personally ya. Aku nggak tahu kenapa kok dikasih tuntutannya cuma segitu, padahal kan katanya aku dengar sih kalau 340 itu kan pembunuhan berencana, semestinya yang tertinggi itu kan hukuman mati atau hukuman seumur hidup kan. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa kok bisa kayak begitu gitu ya. Terima nggak terima sih ya mau gimana, tapi kan kita masih lihat ntar, katanya vonis kan hakim masih ntar kan, masih tanggal 21 Oktober katanya ya. Jadi ya kita lihat aja ntar gimana keputusan hakim. Berarti masih ada yang sesuatu yang mengganjal? Iya. Bertanya-tanya kenapa karena cuma 20 tahun itu kalau menurut aku itu nggak sebanding sama nyawanya Mirna ya. Oke. Karena ini orang tuh jahat banget, dia bisa get away with this, itu menurut saya tuh jadi nanti bisa dicontoh sama semua orang dong. Jadi apalagi kemarin kan dengar-dengar juga berita ada 2 orang dibunuh pakai seperti hal yang sama seperti Mirna, sianida. Jadi gimana ini negara ntar kalau mencontoh orang seperti itu, kan bahaya. Oke, tidak terima dengan hukuman 20 tahun yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Berarti bisa dikatakan kemarin pihak keluarga bersama Sandy juga menuju ke Kejaksaan Agung untuk bisa dibilang itu adalah sebagai bentuk perjuangan lagi untuk meminta hukuman yang lebih. Kita cuma minta penjelasan dari mereka gitu, kenapa kok tuntutannya cuma 20 tahun gitu. Karena aku juga kan, karena ya keluarga tidak terima, makanya kita kesana, kita mempertanyakan. Jadi ya penjelasan mereka katanya memang mereka sudah pertimbangkan kayak 20 tahun itu ya fair buat both sides atau gimana, saya juga kurang ngerti ya. Tapi kalau saya personally tetap saya nggak terima gitu aja sih. Masih akan ada perjuangan selanjutnya untuk menuntut lebih tinggi lagi? Saya sih ikutin persidangan aja, ntar kan masih belum vonis. Saya masih percaya hakim kan bisa ngeliat sendiri di persidangan seperti apa. Semua bukti, CCTV, semua kan udah ditayangin. Itu menurut saya udah clear banget apa yang dia lakukan di sana. Di CCTV dia nyusun paperback dengan janggalnya, itu dia ngomong ngaku depan hakim. Terus dia banyak nggak ingat, terus dia lupa, dia ngomong kan ke JPU pas ditanya, tapi pas ditanya sama lawyernya sendiri, dia jawabnya lancar banget gitu. Nah itu yang saya bingung. Di luar ini adalah nantinya, ini adalah keputusan dari pihak majelis hakim. Iya. Kalau dari Sandy sendiri sebagai seseorang yang kehilangan saudari kembar, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh pelaku? Ya hukuman yang seberat-beratnya, saya maunya yang sebenarnya seberat-beratnya, yang seadil-adilnya. So orang yang kayak dia tuh, muka dia aja nggak ada penyesalan gitu, dia melakukan itu, dia nggak mau ngaku. Ya menurut saya paling pantas seumur hidup atau hukuman mati. Berapapun hukuman yang diberikan, akankah ikhlas dengan hukuman yang diberikan? Saya nggak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas? Iya, karena seperti yang kita bilang, Mirnanya nggak bakal balik, jadi ya gitu.
Oke, Sandi, kita tinggalkan seputar hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Sebagai saudara kembar dari Mirna, tentunya ini adalah sesuatu yang pasti menyakitkan. Ya. Sebagai seseorang yang dekat, apalagi sebagai saudari kembar seperti itu. Apa yang dirasakan hingga saat ini dengan kehilangan saudara kembar Anda? Yang aku rasain ya sampai sekarang masih tetap berduka, masih tetap sedih kalau mikirin dia. Aku sampai sekarang masih nggak percaya Mira tuh nggak ada. Tiap hari aku bangun tidur, aku mikir Mira udah nggak ada, itu kayak mimpi buat aku sih. Kayak dia hilang begitu aja, segampang itu dia dibunuh orang tuh kayak bener itu hal yang luar biasa ya. Bisa ada orang sejahat itu ternyata tuh ada gitu loh, nggak cuma di cerita-cerita doang, ternyata orang jahat tuh ada gitu di sini. Jadi makanya saya bilang, makanya saya nggak ngerasa nggak aman kalau memang orang seperti itu cuma dituntut cuma 20 tahun gitu. Jadi saya nggak terima aja, dan sampai sekarang Mira tuh masih selalu di hati aku gitu, nggak pernah hilang. Seberapa dekat Anda dengan almarhumah Mirna? Ya sangat dekat lah, seperti kakak adik. Kita berantem, berantem, terus tapi kita sayang ya seperti kakak adik aja. Oke. Kalau saudara kembar pasti masa kecilnya adalah, mungkin kita bayangkan dua sosok saudara yang selalu bersama, mungkin dengan pakaian yang selalu sama di masa kecilnya. Nah, mengalami juga seperti itu? Iya. Nah, adakah perubahan ketika mungkin memasuki masa remaja, ketika memasuki masa kuliah? Adakah perubahan? Apakah semakin renggang atau malah semakin menyatu dengan Mirna? Oh, kalau perbedaan sih itu pasti ada. Kita punya teman-teman sendiri, dia punya teman-teman sendiri itu ada. Tapi kita sering kalau pergi bareng, kita juga sering kayak gitu aja sih. Tapi tetap sebagai saudara. Tetap sebagai saudara ya, bareng-bareng, iya. Jadi saya tahu teman Mira, saya tahu kalangan dia, saya tahu teman-teman dia. Nggak mungkin saya nggak ada yang tahu. Pokoknya semua yang dekat sama dia saya tahu gitu. Oke. Kita akan bahas lagi seperti apa, seberapa dekat lagi sosok almarhumah dengan saudara kembarnya, Sandy Salihin, dan juga kita akan ulas juga seperti apa kedekatan dengan teman-teman dari almarhumah Mirna. Kami akan kembali sesaat lagi. Bersama saya masih bersama dengan saudari kembar dari almarhum Wayan Mirna Salihin, yaitu Sandy Salihin, dan juga sejumlah teman-teman dari almarhumah di sini. Sandy, kalau kita berbicara mengenai sosok Jessica, seberapa kenal Anda dengan Jessica? Aku nggak terlalu kenal sama Jessica ya. Aku tahu dia itu karena memang dia kan sama aku sama Mirna kan taunya sekolah di Billy Blue di Australia. Oke. Di sana itu pun kita beda jurusan. Jadi aku udah pulang ke Indonesia duluan, kan Mira masih stay di sana. Jadi jadi mungkin pas saya pulang Mira baru berteman sama dia di sana gitu. Jadi saya nggak berteman sama dia sama sekali pas saya pulang. Jadi pas Mirna baru for good pulang ke Indonesia, Jessica baru dikenalin ke saya gitu. Jadi saya sama sekali nggak deket sama dia, saya nggak kenal dia gitu. Cuman tahu aja dia sekolah di Billy Blue. Mirna pernah cerita tentang sosok Jessica? Mungkin ada permasalahan antara keduanya atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya saya bingung. Kan mamanya Jessica bilang kan mereka dekat banget kan. Padahal kan nyatanya enggak gitu. Jessica aja ngomong sendiri, dia bilang nggak terlalu dekat, cuman seperti teman biasa main sama makan ngafe doang gitu. Oke. Berarti menurut Anda Jessica hanyalah teman biasa aja. Teman biasa, teman kuliah seperti itu? Teman kuliah biasa aja, iya. Bukan teman yang dekat banget yang sering datang ke rumah tuh enggak. Saling curhat tidak ada juga? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau teman-teman yang lain tuh iya. Kalau Hani memang saya duluan dekat sama dia, makanya saya tahu ya dia teman dekat Mirna gitu loh. Oke. Kalau Hani memang teman dekat dari Mirna, sementara Jessica saya nggak pernah dengar. Makanya saya merasa dia emang bukan teman dekat Mirna gitu. Oke. Dari teman-teman almarhumah di sini, sudah berteman sejak kapan kalau bisa diceritakan? Yang paling lama mungkin. Flo? I guess you. Flo? Iya. Iya. Teman kecil atau seperti apa? Teman dari Dia kecil. itu teman baiknya kakak saya. Hmm. Jadi saya itu kayak juniornya dia gitu. Oke. Tapi kita selalu main bareng, satu keluarga, sama keluarga dia dan keluarga saya pernah vacation bareng ke Korea gitulah. Dan rumah kita memang deket, jadi kita sering main. Iya. Sering main karena berdekatan rumah tetangga, Iya. seperti itu. Dan dia itu udah mirip kayak sosok kakak
gitu. Ibu saya pun dekat sama dia. Bahkan ibu dari Flo, Tante Betty, Iya, anak saya waktu itu SD sama sekolahnya di Jubilee, ya. Nah dia bertemannya tuh sama anakku yang Flo. Elizabeth, Oke. terus Florence, Oke. terus sama Richard. jadi semua anak dari Tante Semua Betty anak berteman. dari kecil, dan kita vacation sama-sama ke Tante Raisung, ke Korea, ke Jepang, semua sama-sama. Oke. Jadi anak itu kita tahu banget sifatnya semuanya gitu loh. Jadi sekarang tuh kayaknya dia ambil tuh kayaknya kita tuh sakit hati banget gitu loh. Jadi kita nggak rela banget gitu. Karena kita tahu anak itu sifatnya bagus banget. Ya lihat teman-temannya seperti anakku yang gede ya. Kalau ada masalah gitu ya dia ikut selesaikan. Ya, pokoknya dia tuh maunya semuanya baik gitu. Jadi di dalam grup pun kalau dia berteman ya, dia tuh nggak mau ada yang berantem kayak gimana, terus pasti dia jadi penengahnya gitu loh. Jadi anakku ini emang agak bandel ya, tau nggak? Agak bandel. Tapi dia setiap minggu ya dia kan teleponin, Flor bangun kita ke gereja. Terus sebentar mobilnya udah sampai ke rumah dan anakku tuh pergi gitu loh. Jadi dia nggak ada tuh rasanya gimana ya. Saya ngerasa satu anak tuh hilang gitu loh. Bener-bener rasanya dia tuh seperti anak saya gitu loh. Waktu dia married di Bali, dia juga ngundang kita. Nah saya tuh tiap kali tuh terbayang dia waktu jalan di altar ya. Saya tuh ngerasa sedih banget gitu. Baru aja 1 bulan lebih dia ngerasakan meritnya ya. Jadi aduh tiap kali tuh saya kalau lihat foto dia tuh saya rasa mau nangis gitu loh, tau gak? Terus sampai anakku yang gede ini ya Elizabeth ya, tiap kali ya kalau ada persidangan gitu BBM-nya pasti diganti dengan fotonya gitu. Saya ngerasa tuh kayak tersayat gitu, kok ada orang tega membunuh Mirna itu yang sebaik gitu loh. Tega banget gitu loh. Jadi ya di sidang itu dia dihukum 20 tahun tuh kayaknya nggak cukup banget gitu loh. Enggak, bener-bener nggak cukup. Setega gitu loh. Mirna tuh kalau semut lewat ya, kalau dia lihat yang nggak mungkin dia injak itu anak, tau nggak? Saya kenal banget. Jadi anak-anakku semua kehilangan. Jadi benar-benar kehilangan gitu. Jadi nggak rela banget gitu. Seperti kehilangan anak. Iya benar. Kandung sendiri. Jadi nggak ada yang bilang tante peluk cium-cium itu udah nggak ada. Gitu loh. Waktu dia kejadian itu saya ada di Kalimantan. Ya malam itu jam 5-an anakku telepon. Terus anakku yang gede telepon si Elizabeth. Ma, Mirna pergi apa, jangan bercanda, saya bilang gitu, tau gak? Terus anakku yang kedua ini telepon, Ma, Mirna pergi. Saya sampai teleponnya saya taruh, saya sampai nangis sampai pagi. Besok pagi saya langsung pesan tiket pagi, saya pulang. Malamnya kan Kalimantan itu kadang-kadang pesawatnya delay. Jadi saya itu kejar sampai ke rumah duka, kan udah di rumah duka ya. Sampai saya lihat itu jenazahnya itu, sampai saya tuh benar-benar kayaknya tersayat banget gitu loh. Aduh anak ini kok cepat dipanggil ya. Padahal dia masih banyak kebaikan dia itu, kita ingat semua kebaikan dia gitu loh. Jadi benar-benar kayaknya kehilangan banget gitu. Sekarang nggak ada yang datang ke rumah saya, Tante Betty gini-gini, aku suka makan tunjuknya, suka makan apanya gitu loh. Nah, kalau aku masak tunjuk tuh dia suka banget gitu. Bahkan Tante Betty setelah almarhumah Mirna kuliah di Australia masih sedekat itu. Masih anakku tuh kalau dia pulang, anakku tuh emang ya dia suka bahasa Inggris. Jadi saya tuh nggak sekolahan lagi di daerah barat. Jadi aku sekolahan di Beijing. Jadi aku pingin dia bisa Mandarin juga karena bahasa barat dia udah hebat ya. Jadi anakku kalau tiap kali pulang tuh pasti mereka tuh kumpul. Ya, terus di mereka tuh dalam seminggu tuh jalan di mall. Saya udah punya cucu, ya namanya Bianca. Jadi kalau si Mirna ya pergi sama Arif ya, pasti cucuku tuh lari. Jadi si Mirna tuh yang gandeng, terus dia lari ke Arif gitu loh. Jadi pas sekarang kalau pikir lagi balik ke situ ya rasanya mana anak Mirna gitu loh, udah ngerasa kayak anak gitu. Oke, Tante Betty sudah bersama Flo juga sudah melakukan liburan keliling bareng Mirna. Yang paling diingat, yang menjadi memori yang paling tidak terlupakan ketika bareng almarhumah. Anak itu ceria dan tidak pendiam sama sekali. Tidak pendam. Tidak sama sekali. Orang pun jahat sama dia ya, dia akan aku kenapa
suka sama saya. Tapi itu pun saya nggak pernah dengar, saya lihat aja sifat dia gitu. Sifat dia itu begitu gitu, makanya saya sayang banget tuh anak, kenapa cepat sekali pergi gitu. Bener-bener kayaknya kok nggak adil gitu loh. Apalagi jatuh hukuman cuma 20 tahun ya. Itu benar-benar tidak adil bagi kita loh. Oke. Dari teman-teman Mirna yang lain, ada yang sempat ketika suasana di rumah sakit ketika tanggal 6 Januari? Ya, ada saudara aku. Oke, Stevi, bisa Anda gambarkan seperti apa ketika sahabat Anda, teman kecil Anda, dengan suasana kritis seperti itu? Bisa Anda gambarkan? Sebenarnya sih nggak percaya ya, masih tetap nggak percaya karena waktu itu ditelepon terus bilang Mirna meninggal gitu, dan itu kayak yang nggak mungkin banget gitu, karena pas saat itu saya lagi buka Instagram dan baru nge-like fotonya dia. Mirna tuh baru nge-post 2 foto dan baru saya like, dan saya dapat telepon dari tante saya, dia bilang Mirna nggak ada. Dan itu kayak yang nggak percaya, aneh banget gitu, anehnya super aneh. Ya saya langsung ke rumah sakit waktu itu, dan di rumah sakit ketemu sama Edi. Juga mukanya masih kayak yang bingung gitu, kayak orang bingung gitu, dan dia cuma nanya kesini sama siapa, kata dia. Terus aku bilang sendiri, dan aku nanya Mirna ada di mana, dan bilang Mirna ada di dalam, ngomongnya gitu. Kamu ke dalam aja. Waktu aku di dalam masuk ke UGD-nya itu ada Jess, ada mamanya Jess, ada Sandy, sama ada tante Santi di situ. Dan aku langsung peluk Sandy waktu itu. Sandy nangis gitu, dan aku belum ngeliat Mirna sama sekali. Posisinya itu Mirna ada di sini, dan di sini ada 2 kasur. Okay. Sandy ada di kasur yang sebelah sini. Jess sama mamanya di sebelah sini. Dan waktu aku peluk Sandy, muka aku tuh ada di sebelah kanan, di sebelah kanan. Dan pas ngeliat ke Mirna itu baru ngeliat dan baru percaya kalau Mirna tuh, Mirna udah nggak ada gitu, karena semua udah biru, mulut udah biru, urat di sini udah keluar. Jadi kayak pas ngeliat kayak yang itu Mirna gitu ya, maksudnya kayak nggak mungkin. Ya pas ngeliat kayak yang meluk Sandy, berusaha untuk nguatin Sandy, tapi aku sendiri kayak itu Mirna gitu, dan biru banget. Dan mau dibilang enggak deh, kayaknya dia cuman pingsan gitu, kayaknya cuman pingsan, tapi mukanya tuh biru gitu. Dan si Sandy cuman bilang waktu itu pas peluk, dia bilang Mirna kayak tidur tapi nggak bangun-bangun, kata Sandy gitu. Dan pas aku ngeliat juga kayak ya udah, aku nggak bisa ngomong apa-apa karena ya Mirna udah nggak bisa apa-apa gitu, kayak udah kaku. Dan gimana ya, mau percaya juga kayak susah gitu. Terakhir itu Mirna baru ngundang untuk datang housewarmingnya di rumah dia yang baru, dan kayak nggak mungkin dia ada di situ terkapar kaku, entah karena apa gitu saat itu. Dan waktu di rumah sakit itu aku datang sekitar jam 8-an. Okay. Ke situ sekitar jam 8, setengah 8. Di situ cuma ada berlima sama aku jadinya. Terus gak lama Hani datang, ada si Jessica juga, ada cicinya Hani kalau nggak salah waktu itu. Hani datang kondisinya lemas, emang Sandy bilang ada temennya satu lagi diperiksa, takut kenapa-napa juga. Terus Hani datang, aku ngeliat sosoknya Hani karena aku tahu Hani itu teman dekatnya Mirna banget. Okay. Jadi waktu Hani datang gitu, aku udah ngeliat dia lagi habis diperiksa. Tapi ada satu temennya lagi yang aku baru tahu kalau itu namanya Jessica. Berarti bertemu dengan Jessica baru saat itu di rumah sakit. Baru saat tersebut. itu. Oke, kita kan bahas lagi, kenalkah kalian dengan sosok Jessica di kehidupan Mirna?
Tapi kita akan bahas, pemirsa kami pemirsa, sosok almarhumah Wayan Mirna Salihin dikelilingi oleh orang-orang yang menunjukkan kecintaannya kepada almarhumah, termasuk juga sejumlah teman atau sahabat-sahabat dari almarhumah yang begitu kaget, begitu sedih, dan juga selalu mengenang kepergian dari almarhumah Wayan Mirna Salihin. Lantas seperti apa sosok Jessica? Kenalkah dengan teman-teman yang ada di sekeliling Mirna semasa hidupnya? Santi, Ya. termasuk sahabat dekat dari almarhumah Mirna. Sejak kapan, kalau boleh tahu? It's been like, well, mungkin udah 8 tahun lebih sih. 8 tahun sejak Sejak di actually gara-gara dari kita reunian. reunian. Reunian Jubil dan ikut terus ketemu Mirna pertama Reunian kali di berarti situ. memang teman SMA seperti itu. Jadi dia itu teman aku punya pacar. Oke. Tapi meskipun kalau kita bilang ini sosok Mirna adalah mungkin hanya sekedar teman yang berkenalan seperti itu, tapi pada akhirnya menjadi sangat dekat ya. Iya, bisa karena dibilang seperti itu. Mirna itu dia itu seseorang yang sangat baik ya buat saya. Jadi dan saya ngeliat dia itu tuh orang yang paling bisa jaga friendship itu sangat bagus gitu loh. Karena dia itu orangnya jujur, dia itu jadi apa adanya dia, dan dia itu bisa caring each other teman-temannya gitu. Jadi buat saya meskipun cuma kenal dari pertemuan begitu aja tuh, Tapi berujung persahabatan. ya benar banget. Apa yang biasa diceritakan atau menjadi curhat dari seorang Mirna? Mirna itu selalu sharing sama hobinya dia, kesukaannya dia di dalam art, Oke. kesukaan dia di dalam dogs. Dia punya anjing, corgi, dan berhubung kita berdua juga sama suka Hobi yang sama? Ya, dengan hobi yang sama, dan kalau kita ngobrol itu selalu kita cocok, dan kita tuh selalu jujur ngomong, saya itu nggak bisa sama temenan sama orang yang fake, yang gimana kalau berteman itu tuh di luarnya itu baik-baik tapi di dalamnya tuh bisa di ngomongin gitu. Kalau Mira itu bukan orang yang seperti itu. Jadi dia itu kalau dia ada nggak suka sama saya apa ya dia langsung ngomong gitu. Jadi bukan dengan cara komplain, dia itu selalu memberikan kok begini, San jangan begini, San jangan begitu gitu. Dan jujur buat saya itu sangat amat untuk sebagai teman tuh ya itu the true friendship, yang dimana dengan kamu jujur kamu bisa berteman dengan seseorang itu lebih lama karena kamu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu untuk kedepannya gitu. Selain sosok yang jujur, yang selalu memberikan nasihat dan juga tidak suka terjadi pertengkaran di sekitaran dia, apa yang paling Santi ingat dengan sosok Mirna? Actually yang paling aku ingat itu dia itu yang she's the one yang bikin aku bisa klop sama semuanya dari teman Jubilee. Jadi dia yang selalu bisa nyari aku, ayo kita ketemu gitu. Padahal mungkin kalau untuk orang-orang yang baru kenal kamu dalam pertemuan reuni seperti itu kan itu agak aneh ya, maksudnya tiba-tiba dia bisa ajak saya gitu untuk yuk kita hangout bareng, kita jalan-jalan sama yang lainnya gitu. Jadi mengajak ke teman-teman yang lain. Iya, jadi dia itu mau tuh semuanya tuh deket gitu loh. Oke, di hari terakhir almarhumah tanggal 6 Januari, Anda berada di mana? Aku itu lagi kebetulan pada saat pertama kali aku tahu berita infonya itu, aku lagi pergi makan. Aku lagi going dinner. Oke. And then ditelepon dari salah satu teman dekat kita juga. Ditelepon, Mira katanya udah nggak ada. Itu saya dengar di mobil, udah lemas, sampai saya speechless. Saya bilang no, it's just a joke gitu loh. Karena dia itu lebih sehat dari saya gitu loh. Karena kalau kita Muay Thai, dia yang bisa
ngecengin aku gitu loh. Aku yang lebih lemah gitu loh. Sedangkan dia masih semangat 45 gitu loh. Jadi iya gitu loh. Jadi nggak nyangka sih, maksudnya ditelepon katanya Mirna nggak ada, terus dibilang katanya iya Mirnanya udah di rumah sakit, udah gak ada gitu. Terus aku masih nggak percaya, aku bilang ini cuma kalau bercanda, ini nggak lucu gitu loh. And then aku nggak yakin, aku sampai telepon Sandy langsung, dan Sandy-nya ngangkat udah nangis gitu loh. Jujur saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena emang ini kenapa gitu loh, ini question mark banget gitu. Si Mirna tuh sehat loh gitu loh, dan kemarin baru merit gitu. Jadi kayak, dan saya jadi bridesmaid-nya juga, maksudnya enggak lah, nggak mungkin lah gitu loh maksudnya. Dan saya sampai nanya si Sandy, saya berusaha untuk tenang, saya nanya ini kenapa Sandy cuma nangis, cuma bilang Mirna udah gak ada. Aku bilang ya udah di mana, di UGD mana, di ruang ICU atau gimana. Sandy cuma bilang udah gak ada gitu. Jadi itu sama sekali nggak nyerap banget ke otak sama pikiran saya gitu loh. Jadi saya cuma dibilang oh udah di mana, di rumah duka di rumah sakit Abdi Waluyo. Terus aku langsung ke situ gitu loh. Berarti sempat tidak percaya dengan kepergian, apalagi menerima kabar tersebut melalui telepon. Aku juga mau nambahin juga satu hal soal kesehatan Mirna ya. Kalau kesehatan Mirna mah udah nggak usah diragukan lagi gitu. Soalnya dulu juga, ini semua kita pada tahu kok, yang sekolah di Jubil tuh dulu kita tuh main bola. Main bola, aku tuh jadi striker, dia jadi striker, yang ini. Terus Mirna tuh jadi kiper. Okay. Kita menang sudah Jakarta Utara. Kalau boleh tanya ke langsung aja, ke Buddha juga pada tahu kalau kita semua di sini tuh kayak kita tomboy banget gitu. Terus Mirna itu juga suka berenang. Dia kalau berenang juga disuruh ikut competition. Mirna tuh paling jago daripada aku gitu kalau berenangnya. Dan makanya saya bingung, kita semua bingung, orang sesehat itu bisa tiba-tiba minum kopi terdetek langsung meninggal gitu kan. Iya. Itu hal yang aneh. Dan dia itu yang kenalin saya Kofi loh, by the way. Saya itu dulu bukan orang yang minum kopi. Jadi dia yang kenalin saya her favorite drinks di Starbucks itu Asian Dolce Latte. Dan favorit Mirna adalah? Itu Asian Dolce Latte. Dia yang kenalin saya this is very good. Dan kita pergi bareng, kita beli Asian Dolce Latte. Dari situ saya kenal kopi dari dia. Berarti memang dengan riwayat yang hobi berolahraga, berenang, bahkan sepak bola ya, bisa dibilang tidak ada penyakit yang... Ini sangat ironik sekali Mirna meninggal karena kopi gitu. Makanya saya mikir, si Jessica mungkin tahu Mirna suka kopi, makanya dia pesan gitu. Dia kan di SMS WhatsApp kan juga ngomong kan, you're a coffee snob, dia ngomong gitu. Saya ingin tahu, apakah dari sebagai teman-teman dekat dari almarhumah Mirna, kenalkah dengan sosok Jessica, Stevie mungkin? Stevie atau Jessica? Jessie? Tidak kenal juga? UGD. Baru kenal di UGD? Iya, kayaknya sih kayak gitu. Saya selama ini tidak? Gitu. Tapi dia kenal saya. Makanya kita bingung. Bagaimana? Tapi dia kenal saya dan adik saya. Dia kenal saya. Anda tidak mencari tahu bagaimana sampai Jessica mengenal Anda, sementara Anda tidak mengenal gimana sosok? Gimana nanya dia aja ke rumah duka cuma datang 15 menit. Iya. Nggak mungkin ditanya dia mah. Jessie kenal dengan sosok Mirna sejak kapan? Pacaran. Sejak ya hari pacaran. Sejak Karena pacaran? Pertama kali kita kan penasaran tuh. Ini siapa sih si Mirna, ini siapa sih gitu kan. Ya udah, jadi kita satu keluarga, bukan satu keluarga maksudnya yang seumuran saya aja nih, sama saudara saya dimasukin ke mobil. Nah terus kita jemput Mirna, terus Mirnanya masuk mobil bengong gitu kayak, hah, you didn't tell, I didn't expect this, dia bilang gitu. Kita saudaranya rame gitu. Si Arif langsung memperkenalkan adik-adiknya gitu. Langsung jadi. Berarti memang semenjak kakak Anda berpacaran dengan almarhumah Mirna, langsung menjadi dekat seperti itu? Iya, pertama-tamanya sih kita
memang jarang keluar ya, tapi lama-lama ya pasti kita jadi deket dong. Kan dia juga orangnya kan asik gitu. Lama-kelamaan menjadi dekat. Sosok seperti apa yang Anda kenal dari sosok Mirna? Dia itu saya sukanya tuh dia bisa kasar kalau dia mau kasar. Saya suka banget itu daripada orang yang pura-pura baik padahal dia Kasar dalam artian dia memberikan kasarnya nasihat tuh atau- baik maksudnya. tegas. Iya, tegas ya. Tegas. Berarti dia tidak istilahnya mungkin fake seperti itu. Dia nggak Apa palsu adanya. sama Dia sekali. nggak palsu. Ya, tegas. Oke. Ada mungkin nasihat-nasihat yang diberikan dari Mirna kepada Jessie semasa hidupnya? Banyak ya. Banyak sih. Iya. Dia emang orang suka nasihatin orang. Saya juga deh, saya. Saya juga. Semuanya. Karena dia emang she's good. Bisa dibilang Mirna itu panutan lah. Oke. Dia keibuan. Iya, dia tuh panutan buat kita semua. Bahkan bisa menyatukan dua orang yang berkonflik seperti itu. Jadi ya, kalau dari teman aku cerita tuh ada yang kalian. berantem pun di kelompok ini. Jadi ada yang berantem pasti dia yang kayak jadiin satu gitu. Seperti yang tante bilang bener. Jadi ada yang berantem dia pengennya pokoknya semua bayaan aja. Nggak ada yang mau yang nggak enak. Pokoknya kita harus bareng-bareng sama-sama gitu loh. Dia maunya gitu. Pergi bareng-bareng semua. Kalau bisa dijemputin atu-atu gitu. Iya. Oke. Sebelum meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2016, adakah yang mendapatkan pesan terakhir dari sosok almarhumah Mirna? Oh, dia pamitan sih sama saya sebelum ke Grand Indonesia. Pamitan. Iya, kan sehari sebelumnya kan kita main game bareng sama saudara juga. Dan game itu dia memang bunuh kita semua sih. Jago main game dia. Padahal baru pertama kali dia main ya. Dia pamit, dia bilang saya, oh Jess nanti malam main lagi yuk. Ya udah saya bilang, oh iya ayo. Nah terus ya udah aku tanya, ini mau kemana sekarang? Ya udah dia bilang, oh iya mau ke GI, mau ketemu sama teman gitu. Dianterin Arif. Ya udah saya bilang, oh ya udah bye bye, nanti see you ya. Tuh. Ada firasat tertentu bahwa akan kehilangan sosok Mirna pada tanggal 6 Januari tersebut. Gak ada. Saya nggak percaya sih hal kayak gitu ya, sorry. Jadi mungkin nggak. Nah kita semua ini nggak ada yang berasa Mira bakal pergi kayak gitu aja nggak ada yang Iya. berasa. Tapi ya kenyataannya gitu ya. 4 atau 5 hari sebelum dia meninggal itu dia masih chat saya, masih kayak dia tahu tempat kerja saya itu di mana. Dia nanya gitu, lo lagi di sini nggak gitu, mau ketemuan. Saat itu aku lagi sibuk banget, jadi aku nggak balas. Terus sekarang melihat lagi ke belakang itu bodoh banget rasanya. Oke. Kalian mengikuti perkembangan persidangan juga pastinya dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang memberikan hukuman 20 tahun penjara. Tanggapan dari sahabat, dari tante Betty juga. Pantaskah pelaku diberikan hukuman seperti itu? Saya merasa tidak pantas ya. Tidak pantas. Tidak pantas. Seperti seorang pembunuh ya, dituduh pembunuh ya. Pengadilan sudah jatuhkan ya, kamu dihukum 20 tahun penjara. Kalau saya tidak melakukan ya, setahun pun ya saya akan histeris di situ. Saya akan teriak ya, saya difitnah ya. Saya nggak mungkin menerima begitu aja karena saya tidak melakukan. Tapi buktinya Jessica mana? Seolah-olah dia udah tahu dia dihukum. Menurut saya itu 20 tahun itu sedikit banget itu. Oke. Maaf, Tante Betty pernah hadir di persidangan? Sering. Sering. Sudah. Oke. Berarti pernah bertemu dengan Pernah. pelaku? Dia di depan doang. Oke. Dia ketemu begini nggak pernah ketemunya, cuma di rumah duka sekali doang. Pun dia duduk begini. Tuh. Kita lihat dari situ ekspresinya begini. Waktu itu Sama sekali nggak sedih. di rumah duka itu ayahnya datang. Ayahnya datang nemenin dia. Saat itu mama saya lagi sama tante Santi lagi ngurusin tamu lah istilahnya lah ya. Terus di meja kedua itu anak-anak muda semua. Meja ketiga itu orang-orang tua. Jadi papanya tuh duduk di sana otomatis. Dari ekspresi papanya aja itu ya, dia tegang. Dia liatin terus Jessica yang di meja kedua sama kita. Diliatin terus, dia nggak ngomong sama sekali. Mama saya tawarin dia makanan 2 kali. Nggak ditanggepin sama sekali. Dan saat itu tuh aku aneh aja gitu.
Kelihatannya kayak orang buru-buru gitu ya. Kayak orang buru-buru. Tapi adakah dari baik dari kalian ataupun dari pihak mereka yang mencoba berkomunikasi dengan kalian? Enggak, cuman Jessica-nya itu langsung duduk di sana karena kita masih pada bingung kan. Ini kejadiannya kayak gimana, dan dia saat itu ada Jadi di lokasi. nggak salah waktu itu Tante Ros ada tanya dia ya. Iya, jadi tuh dia kesana langsung ngobrol sama aku, kita ngobrol, aku pengen tahu dong langsung ya kan itu kejadian kan masih fresh banget. Iya. Jadi kan dia datang, itu pun aku paksa dia 2 hari baru datang tuh. Aku nanya dong ke dia, kan cuma dia sama Hani di sana saat itu. Nah, kita pengen tahu kronologi kejadian seperti apa, makanya aku sama dia duduk sit down. Akhirnya aku bicara, terus tante Ros itu datang juga sekalian, dia pengen tahu apa yang terjadi. Nah, kita tuh ada 3, tante Ros, dia, aku duduk sama ada saudara aku juga. Makanya kita tuh bingung pas dia ngomong, dia merasa tidak enak gini loh. Bilang saya nggak menaruh apa-apa di kopi. Kita padahal nggak nanya Ya, itu, kita nggak kita nanya. cuma nanya, Ada. kita tanya apa yang terjadi di sana. Soal di sana cuma ada kopi sama kamu, ceritanya kan gitu kita taunya kan. Dan situasi tangannya tuh bergemetaran. Itu Kita semua panik. ada. Adakah pertanyaan lebih lanjut kepada Jessica dari Kita kalian? nanya, makanya kita nanya jadinya apa, terus dia ceritain Mirna pas Mirna minum kopi air liur sama berbusa, itu dia ngomongnya biasa banget gitu, nggak ada kayak sedih-sedihnya atau panik atau mempertanyakan ini Mirna kenapa gitu, nggak ada. Jadi saya bilang orang tenang banget gitu. Dia menaruh tuduhan langsung sama Olivier. Iya, dia ngomong bokapku Langsung. udah su, Ada bokapnya buktinya. itu ada Kepada rekaman pihak juga kan. kafe. Iya. Oke. Itu rekaman saya rekam juga kan, dia Iya, ngomong gitu. itu ada. Dan Terus? iya. It's okay. Oh, iya, terus abis itu Oke, ya. Sandi, terakhir. Kita sudah hampir memasuki akhir dari persidangan kasus ini dengan memasuki meskipun kita belum tahu seperti apa hukuman yang akan diberikan oleh majelis hakim kepada Jessica Kumala Wongso. Jika ada yang ingin Sandi sampaikan kepada Jessica sebagai terdakwa tunggal dalam kasus ini, apa yang ingin Anda sampaikan setelah saudari kembar Anda? Nah, makanya di sini kan bila sendiri kan banyak yang sayang sama Mira di sini. Dia orang semua have something to say buat Mirna. Kita semua pengen justice buat Mirna, itu semua udah pasti. Terus makanya yang aku mau ngomong sih, aku berharap ke Pak Hakim, pokoknya kan semua persidangan ini udah berjalan dengan lamanya, semua fakta-fakta udah dikeluarin. Aku berharap dia bisa melihat dengan bijaksana mana yang benar, mana yang bohong. Itu semua udah kelihatan. Jadi kayaknya biar Pak Hakim yang menilai sendiri, kan mereka juga tahu gitu kan, mereka udah lama di pekerjaan ini, mereka tahu. Dan saya juga nggak tahu saya mau ngomong apa sih ke Jessica ya, tapi biar dia sama Tuhan biar Tuhan yang handle dia aja, itu yang saya sampaikan ke dia deh. Ikhlaskah dengan hukuman yang nantinya akan diberikan kepada Jessica? Kalau tuntutan yang 20 tahun ini saya nggak ikhlas, itu saya sendiri personally ya. Iya. Tapi Kita semua nggak ikhlas. kita semua nggak Iya. ikhlas, oke. Kita semua Itu nggak nggak setimpal banget sama nyawanya Mirna yang tiba-tiba diambil. karena ini tetap yang seperti saya bilang, ini kayak mimpi buat saya, soal Mirna nggak ada tuh aneh banget buat saya gitu loh, karena dia kan kembaran saya. Dia tiap hari di sini, tiap hari datang di rumah, kita bareng sama anak aku juga gitu loh. Itu hal yang paling aku kangenin, dia datang ke rumah main-main sama keponakannya itu. Jadi ya menurut saya sih nggak setimpal sama nyawanya Mira cuma 20 tahun, nanti dia bisa 20 tahun ntar dikurang-kurangin lagi, menurut saya itu nggak fair. Jadi ya kalau bisa ya seumur hidup, dan kalau enggak ya hukuman mati gitu loh, karena Seberat-beratnya. ya seberat-beratnya, karena bisa menjadi contoh di negara ini gitu loh, karena udah ada yang meninggal juga gara-gara itu, ngikutin cara dia. Jadi berharap, ya keluarga berharap dia Aku menjadi berharap contoh. ya hakim bisa tolong ya hukum seberat-beratnya, karena kan apa yang dilakukan dia nggak ada penyesalan gitu loh. Iya. Ya, Dan- itu aja sih. agar kasus ini tidak menjadi contoh untuk Iya, pihak-pihak lain untuk Jadi melakukan. berarti ntar gampang dong kalau orang ngeracun tinggal sewa lawyer dan Iya. gampang. Iya, kan? itu parah loh. Ya. Kalau misalnya- Baik, terima kasih Sandy, teman-teman dari Mirna, Tante juga. Terima kasih untuk waktunya. Kita harapkan memang di penghujung persidangan nantinya ada keputusan dari majelis hakim yang bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya Iya, untuk kita semua seadil pihak adilnya. tentunya. Iya, kita Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan pihak keluarga, ada saudari kembar dari Wayan Mirna Salihin yaitu Sandy Salihin, dan juga sejumlah teman dekat dari almarhumah yang tentunya memiliki momen-momen yang sangat bernilai menurut mereka, dan yang mereka masih belum percaya, dan juga bisa dikatakan masih sulit untuk melepas
kepergian dari sosok Wayan Mirna Salihin.